Baik teman-teman, saya akan perlihatkan bagaimana kita membuat satu halaman web ya, tapi dengan database. Jadi bukan hanya landing page, tapi juga ada database-nya di situ. Database-nya bisa kita create dengan Google Spreadsheet atau dengan Airtable. Nah, kita menggunakan aplikasi yang namanya software.io ya, seperti yang sudah kita pelajari di part yang sebelumnya. Baik, ini kita coba lihat dulu hasilnya ya, seperti teman-teman yang mungkin sudah pernah buka webnya ya, acc software.app. Nah, seperti ini tampilannya, jadi sudah cukup lumayan sih, sudah sketching juga ya, sudah lumayan, sudah informasi itu sudah cukup komplit gitu ya. Di sini seperti biasa ada header ya, headernya itu ada, bisa kita kasih logo di sebelah kiri, dan ini adalah menu ya. Menu, dan bisa juga menu itu di drop down list ya, jadi bisa di drop down menunya seperti ini. Jadi ini nggak perlu coding. Nah, itu dia kelebihan software, tidak perlu coding, dia ada template-templatenya yang bisa kita, jadi seperti WordPress ya, dengan add-on Elementornya, jadi bisa kita sesuaikan templatenya gitu. Ini ada gambar namanya carousel ya, jadi gambar yang sleeping yang bisa bergerak ya. Saya masukin 3 gambar ya. Cukup 3 aja. Ini bisa bergerak sendiri dengan timing yang sudah kita tentukan. Sini ada landing page biasa, dan ini template ya. Ini bisa kita atur fontnya, bisa kita atur ikonnya ya, gambarnya juga. Kalau kita klik struktur organisasi, ini bisa kita klik keluar lagi landing page yang page yang berikutnya gitu kan. Ini hampir sama dengan sesi link COID ya, gambarnya sama. Ini strukturnya kita buat sendiri. Timnya ini juga template sebenarnya. Nah, ini tabelnya, ini kita pakai tabel ya. Ini kebetulan ada HCC News ya, pemberitaan HCC ya. Ada tanggal, ada berita, ada fotonya. Ini dibuat dari Airtable ya, bukan spreadsheet ya. Kebetulan dari Airtable. Ini kalau kita mau masukin, karena ini kan harus admin yang masukin, jadi harus ada login. Amarkan dulu. Nah, kalau loginnya kita sudah benar, kita login, nah, kita bisa mengeditnya. Nah, seperti ini. Bisa kita melakukan proses CRUD ya, jadi CRUD to create, read, update, edit, dan juga delete. Kita bisa add record, nambah, ini keluar yang namanya modals. Ini namanya modals ya, kalau di bahasa Bootstrap namanya modals. Kita bisa isi tanggal, berita, dan juga fotonya ya, seperti itu. Atau kita mau edit, kalau kita yang mau edit, kita tinggal pilih baris mana yang mau kita edit. Misalnya baris pertama ini ya, edit aja. Nah, ini kita edit, ini apakah tanggalnya salah atau gimana, kita edit, atau tulisannya kita mau tambahkan gitu ya. Oke, sudah cukup untuk membuat satu CRUD ya sebenarnya. Bisa kita explore lagi. Ini kita bikin drop down list ya. Ini bisa kita cari modul all. Modul all ini ada tampilan seperti card ya, kalau di bahasa Bootstrap itu card ya, nah, kayak gini nih, jadi cakep gitu ya. Ini bisa kita cari juga ya, sudah otomatis dia mencari. Misalnya kita cari misalnya kita pernah pelatihan for ATM ya, ATM, atau kita spesifik misalnya WinForm gitu. Spesifik WinForm. Wah, ini keren banget ya cardnya. Ini juga database-nya bisa pakai Airtable atau pakai spreadsheet ya. Nah, seperti ini. Apalagi saya lihat database pegawai training 2023. Nah, ini keterbatasan di software ini hanya bisa sampai 1000 row, 1000 baris ya. Beda dengan Glide. Kalau Glide app itu bisa sampai 500 ya, 500 baris sudah dia nggak bisa lagi karena yang gratis. Tapi kalau software punya kelebihan sampai 1000 ya, kalau nggak salah 1000 baris. Nah, ini bisa 1000 baris nih. Oh, ini database trainingnya, ini juga sama bentuknya database table ya, maksudnya table. Bisa di ini dia database partisipan, klik database. Oh, ini
bukan ke ini ya, ini larinya ke Google Studio ya, bukan ke larinya ke tempat lain. Nggak apa-apa, dia bisa dihubungkan kemana saja gitu. Coba yang training sertifikasi BI, ini ada passwordnya karena kredensial ya. kelas ya, ada kelas. Nah, ini dia ada. Nah, ini kita melihat data pesertanya, tinggal diklik. Ini database-nya di sini, database juga ya. Ini sampai 1000 bisa ya. 1000 lebih ini kalau kita. Bagaimana cara membuatnya ya? Ini tabel seperti yang tadi juga sama sebenarnya. Apalagi yang bisa kita lihat di sini, kita explore culture. Nah, ini culture ada bisa seperti ini ya, membuat ini template juga ya, bentuk template, tinggal diganti gambarnya. Nah, ini dia bentuk apa, seperti tahap milestone ya, milestone gitu, keren ya. 1, 2, 3. Ini kalau di laptop keluarnya bagus, tapi saya nggak tahu kalau di handphone ya keluarnya mungkin juga seperti ini. Nah, ini bisa kayak perjalanan ya, timestone gitu. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita tambahkan di evidence culture-nya. Keren ya, sama kayak tadi template. Bagus lah, udah cukup lumayan. Ini bagaimana cara membuatnya, ini kita coba kita membuatnya, kita coba bongkar dapurnya nih. Kita ke software.io ya. Kalau kita ingin membuatnya di sini software.io. Nah, ini kita langsung start free, kita pakai akun yang kita buat. Saya udah bikin banyak sekali, ini tempat-tempat saya banyak sekali ya yang sudah dibikin. Kita ke HCC landing page yang tadi ya, kita bongkar. Nah, ini dia cara operasinya di sini. Ya, bagaimana kita membuat satu satu header ya, tinggal di ini untuk menambah elemen ya, atau add block. Elemennya apa namanya nih? Kita klik aja di sini. Nah, dia akan ngasih tahu elemennya namanya header with link and button. Ada di mana dia? Ya, kita add ada di header. Bagian yang statik, ada dinamik tuh dia biasanya berhubungan dengan database. Tapi kalau statik, dia ya statik. Kita pakai yang statik, ini statik ya. Cari header ya, di header. Nah, ini banyak sekali template-templatenya header ya. Kita mau pakai apa terserah ya. Ini seperti ini contohnya. Ini seperti ini ya sampingnya. Nah, terserah, kita klik aja langsung dia langsung nempel nanti di sini. Terus kalau ini gambar, kita klik coba ini apa ini? Ini adalah gambar yang namanya sliding image banner with row. Kita carinya di galeri, ada di apa? Cari yang statik juga ya. Cari di feature galeri ya, ini galeri nih. Nah, ini galeri with scrolling image. Ini dengan ini gambar seperti ini atau gambar yang ini. Nah, ini dia galeri with sliding image. Kita klik, nanti gambarnya tinggal kita gimana cara ngeditnya, tinggal cara ngeditnya gampang, kita klik. Nah, ini dia, nah, gambar satu apa ini kan, kita bisa update. Nah, ini gambarnya, update terserah nih. Wow, ini gambar yang sudah ada di saya, kalau nggak ada tinggal update aja aset, upload aset ya, sorry. Nah, tinggal nyari di browser kita, simpel banget, sesimpel itu ya. Nah, kalau ingin gambar yang kedua, klik yang kedua, gambar apa, yang ketiga gambarnya ini, yang keempat gambarnya seperti ini. Jadi gambar 4 tadi ya, ada 4 gambar yang dia jalan sendiri. Itu sudah diatur timingnya. Jadi kita bisa style juga. Padding topnya kalau kita begini kan berarti dia agak turun dia padding topnya. Kita gini kan dia turun. Bottom paddingnya kalau kita gini kan di sini berpengaruh. Jadi ini kita ginikan aja biar keren gitu ya. Jadi nggak ada space gitu ya. Nah, ini apa nih parameter ini? Kita klik aja di sini. Ini nama parameternya adalah feature with link. Gimana coba adanya? Coba kita close dulu. Kita add feature. Dimana feature? Cari di static ya, kalau karena dia tidak ada database ya kan. Static feature, nah ini dia. Nah, ini banyak sekali ya template. Jadi feature with link. Nah, ini dia nih. Feature with link. Nah, ini tinggal diganti aja ya. Ada apa namanya? Ada list ini diganti dengan gambar. Gimana cara gantinya? Kita klik di sini. Ya, yang sudah ada ini gambarnya bisa kita ganti. Gambar ini dan linknya. Link satu ini. Ya, ini bisa diganti nih, icon klik tuh. Bisa upload, bisa dari dia. Ya, kalau pick from library ya library-nya si ini ya, software ini ada cuma ini.
Kalau saya ngambil di icon sheet yang gambarnya sedikit ada animasinya, ya di upload, cari di Google banyak. Ini yang kedua, ini tiga, ini pakai, dan kita tulis kata-katanya apa ya. Ini juga sama, organisasi itu adalah hero with button. Nah, ini adalah template yang namanya hero. Di mana hero? Kita lihat sini, klik elemen hero, di statik ya kalau hero ya. Nah, ini dia cari di hero, cari banyak juga hero tuh kan. Tinggal di kotak-atik aja ya. Ini warnanya bisa hijau, organisasi, langsung diedit di sini nih. Nah, ini nih, klik. Nah, ini nih, text size-nya bisa kita besarin, kan besar ya. Lalu bisa kita apa namanya, warnanya, ini warna merah misalnya, kita bikin warna merah misalnya. Nah, dia semerah tuh, jadi keren ya. Jadi warnanya keren. Kalau warnanya tadi hijau, kita balikin lagi warnanya hijau agak gelap gitu. Gambarnya juga bisa kita edit dan sebagainya. Nah, coba yang tim ini bikin dari apa nih? Tim kita bikin, kita lihat tim itu, klik namanya tim with two column view. Tim with two column view ya. Bagian tim, coba di mana dia? Kita lihat elemennya, tambah, coba di statik ya. Cari yang namanya tim. Nah, ini ada tim, klik ya. Nah, tinggal dicari aja yang mana yang cocok ya. Seperti ini. Sama ya sebenarnya. Tinggal dirubah-rubah aja nanti. Coba gimana cara ngeditnya? Klik. Nah, satu nih update. Ini tinggal di ini, image-nya tinggal di setting. Dia maunya apakah bundar, kotak. Nih kalau kotak begini ya. Nah, berubah ya kotaknya. Kalau bundar ya begini. Nah, ini settingnya gampang. Ini mau width-nya mau gede sekali ya, gede, mau height-nya mau, ini coba kita atur height-nya nih. Segini. Dia besar tuh. Jelek ya. Jadi segini cocoknya lah. Yang lain mengikuti gitu. Ya, ini the team. Nah, ini HCC News, kita lihat table. Karena kita mau masuk ke table ya. HCC News ini adalah new table block. Jadi table ada di elemen table. Di mana dia? Kita lihat di sini elemen table tuh dia nggak statik tapi dinamik karena dia menggunakan table. Ya, kita pakai table, cari table. Nah, ini table. Nah, ini table. Nah, pakai ini dia. Seperti ini. Terus kita edit. Gimana cara ngeditnya? Nah, kita klik ini. Bagian ini, klik. Nah, kita lihat, nah kita menggunakan source-nya Airtable. Nah, ini dia, ini bisa dua ya, bisa Airtable, bisa spreadsheet juga. Dia kebetulan dia ada dua. Saya menggunakan Airtable dengan API key-nya itu ada. Kita coba lihat, masuk ke Airtable kita ya, yang satu account dengan ini ya, dengan Google saya ini, Airtable. Kita lihat, karena dia sudah satu account, jadi dia langsung kebuka. Itu ada aja saya bikin di HCC News ya, table-nya ini. Ya, HCC. Nah, ini kita bikin seperti ini. Ya, table 1 itu kan PKS ya. Kita pakai yang tabel ini ya Pak. Si HCC News itu pakai tabelnya, namanya adalah HCC News. Nama tabelnya, nama sheetnya ya, kalau kita bilang sheet. Jadi di Airtable itu database ini namanya base ya, base. Sheetnya namanya table gitu. Ini table. Ini bisa diganti ya, sorry, bukan table, maksudnya table ini ya, now bisa diganti. Dia menggunakan Airtable HCC News ya, menggunakan base-nya ini namanya Airtable base ya namanya. Kalau kita disebut dengan worksheet ya, kalau di Excel tuh worksheet ya, worksheet. Dan sheet-nya, nah dia namanya, kalau dia di Excel namanya sheet, kalau di sini namanya table. Kebetulan aja namanya table 1 gitu kan. Table 1 ini. Nah, dia mengacu semua ke sini. Nah, gambarnya tuh enak gitu. Gambarnya tuh nggak link nggak apa, tapi kalau Airtable tuh inilah kelebihan dia ya. Jadi kalau kita lihat tuh ya kan, kita besarin. Nah, ini gambar tinggal mau di delete, mau diedit, tinggal cemplungin aja gambar atau di attach ya. Kalau tinggal diseret bisa seret gambar ganti. Nah, ini enak, keenakan apa, Airtable dibandingkan dengan spreadsheet ya. Enaknya begini, coba spreadsheet masukin gambar nggak bisa, harus link kan. Nah, ini langsung bisa masukin gambar, langsung jadi gitu. Makanya saya suka kalau tablenya ini menggunakan Airtable. Harus dihubungkan dulu, gimana cara menghubungkannya? Nah, ini dia cara menghubungkan Airtable itu menggunakan APK, tapi sekarang APK sudah nggak dipakai, dia pakainya token. Gimana cari tokennya? Cari token ini. Ini dia, kita ke developer hub. Nah, seperti ini, lalu kita cari yang namanya APK. Nah, ini dia, APK nya mana? Ini dia. Nah, ini dia, kita copy, nanti masukin ke dalam tabel. Nah, sekarang udah nggak pakai APK lagi nih, karena ada bacanya APK will be displayed by the end of January 2024. Udah nggak lagi APK, jadi kita harus pakai token. Nah, ini tokennya nih.
Nah ini token, kita bikin tokennya token ID-nya ini, pet ini, seperti itu. Pakai APK sekarang, tapi kedepannya sudah harus pakai personal token, karena mungkin APK-nya mungkin disinyalir ya kurang aman gitu kan. Kalau ini merupakan tabel suatu hal yang sangat prudensial gitu kan. Nah itu cara menggunakan table ya. Ini banyak sekali table yang saya pakai di, misalnya di training di query. Nah kita lihat di query apa nih. Oh, ini buku ya. Yo database apa ini, database partisipan. Oh ini juga table juga sama nih, database training. Nah ini juga dari table nih. Nah kita lihat coba table apa, kita klik. Nah ini Google Sheet. Nah jadi ada bisa pakai table, bisa menggunakan Google Sheet. Nah, ini Google Sheet ya, namanya e-training 2023 nih. Kalau kita lihat itu bisa kita klik langsung di sini ya, keren ya. Nggak usah kita langsung nyari Google, ketika di sini nih klik. Nah ini ntar keluar Google Sheet yang mengacu kepada tadi. Nah ini dia. Nah ini gambarnya, kalau Google Sheet kan dia link ya, masalah kan link gambarnya. Nah ini dia link gambarnya ini. Videonya ini kita klik, kayak gini, pasti keluar nih gambar. Nah ini gambarnya gitu, agak kurang ini ya, karena link dia. Saya lebih suka Airtable tadi kan langsung gambar, seret gambar gitu ya. Nah ini tinggal gambar. Tapi ternyata saya mau memberitahukan bahwa dua hal ini bisa, Airtable bisa dan spreadsheet bisa. Nah kelebihannya, kalau spreadsheet ya mudah aja masukinnya, tapi kalau Airtable dia harus pakai yang namanya APK atau token. Tapi kalau di Google Sheet ini nggak perlu token, dia langsung ya. Beda sama yang Airtable tadi, dia harus pakai token. Ini cari Google Sheet, namanya adalah Google Sheet kita ya, satu akun ini namanya e-training ya, sheetnya namanya dan nama dokumennya, nama filenya e-training, sheetnya adalah database training 2023 ini ya. Ini namanya sheetnya ini kebetulan sheetnya banyak namanya ini kita masukin aja langsung, dia connect ya, langsung connect. Nah ada cara bagaimana sortnya kan kita kan pakai tanggal ya. Jadi nah ini kebetulan pakai nomornya dari Z, jadi descending ya, karena kita pengen tanggal yang lebih yang update, dia lebih awal, lebih muncul di depan gitu. Caranya banyak. Kontennya, nah ini isinya apa aja yang ada di tabling, yang ada di tabel ini isinya. Nah, ini ada headingnya database ya kan, subtitle ini, lalu isinya apa nih. Nah isinya adalah ini tanggal training disesuaikan ya, kita klik sesuaikan tanggal training, kontennya tuh dengan apa yang ada di dalam spreadsheet. Jadi nggak bisa ngasal-ngasalan ya. Kalau nggak ada di spreadsheet ini ya nggak bisa nih. Lihat nih ya, tuh biaya, metode, bulan, jenis training, keterangan training, ini harus sesuai. Nah ini tanggal ya tanggal ya. Training namanya, kita kasih labelnya ini ya, label header training, tapi kontennya itu nggak bisa ngasal, kita harus sesuai dengan sheetnya, sesuai dengan judul headernya ini ya, apa yang mau ditampilkan ya, simpel banget. Lalu kalau sudah semua sudah oke, tinggal di publish, klik publish ya, tinggal di publish update, nanti dia akan update, terus kita tes ya. Apalagi ya dulu tadi kita pakai card ya, keren juga nih. Nah ini model card ini. Nah ini pakai database ya, karena dia kan dinamis kan, kita isi terus. Database-nya apa nih, kita lihat nih ya, kita klik aja sini, klik database-nya adalah Airtable. Ini ada key-nya ya, ada API key-nya ya. Jadi sama di database namanya e-training, sama di database namanya e-training. Oh salah, bukan ini ya, kita coba klik sini, namanya e-training, ada e-training. Nah ini dia nih e-training, klik. Nah ini isinya ya. Sebentar, modul training Airtable e-training, base nya e-training tapi nama tabelnya modul training, namanya modul training. Nah ini ya, bukan ini ini dia. Nah ini dia nih. Nah ini image-nya langsung diisi, enak dia. Download materi karena ini link ini kita bisa edit file-nya apa nih, URL, gambar atau email atau apa gitu ya, keren lah deskripsi dia. Nah, ini database yang kita bikin, kita embed ke situ, ke ini. Nah, ini dia
Nah seperti ini, ntar dia otomatis ya, otomatis yang ada di sini berubah, yang ada di ini ya, gambar-gambar semuanya akan di embed seperti ini jadinya dalam bentuk card ya. Ini card ya namanya. Nah, ini apa sih namanya? Namanya kalau di Bootstrap namanya card, kalau di sini namanya list. List 1. Cari di mana? Coba cari di mana? Tinggal cari aja list. List. Nah ini dia list. Nah ini dia banyak keluar tulis tuh, ya kan. Nanti kita modifikasi mau list yang mana ya kan? Dia pakai list yang mana ya? Kita lihat dulu. Kita klik dulu, namanya list with vertical card. Nah cari ya. List with vertical card. List with vertical card. List with vertical card. Nah ini pakai ini dia, ya kan? Tinggal klik aja keluar, tinggal dimodifikasi. Gimana cara modifikasinya? Tinggal klik sini. Nah, ini udah airtable semuanya udah oke. Nah ini item per page-nya dia kan pakai ini ya, pakai apa? Pakai apa namanya sih? Lupa saya ini. Pakai pagination ya, pakai pagination. Jadi page-nya itu mau berapa? Ini 6 ya, jadi 6 yang ditampilkan di setiap halaman 1 2 3 4 5 6. Ini bisa dirubah jadi 7, jadi 9 juga bisa, nggak masalah. Nanti munculnya 9 ya, 1 2 3 4 5 6 langsung update ya 9 ya. Kita di sini 6 aja. Nah gitu ya, keren ya. Terus ini kontennya, nah ini diisi sesuai kontennya, image tuh ini, lalu pelatihannya tuh nama ini, lalu modulnya namanya apa ini ya kan. Dan juga dikasih download PDF ya. Download PDF itu action ya. Actionnya mana sih? Action bukan action ya. Download download. Ini ada cara mencarinya. Yang dicari apa aja sih? Yang dicari adalah by modul dan by pelatihan, dan ini bisa apa aja nih? Bisa klik lagi nih. By download materi, by image, by apa? Tapi kan pasti orang nyari modulnya, modul ATM, modul apa nih? Admin ya kan, sama pelatihan. Kita lihat dulu di sini download PDF nih di mana? Si ada tombolnya. Download PDF itu apa? Ya kita lihat di sini di actionnya, di konten mungkin konten hanya berisi image, ini pelatihan tuh teks ya. Ini nama ininya mungkin nama admin atau pelatihan admin ya. Seperti yang di sini ya. Nama pelatihannya. Nah ini dia pelatihannya ya. Ada admin ya. Nah ini ada kan admin ya kan, SLM dan sebagainya. Terus modulnya tuh di apa namanya, di modul, dan kita cari modul. Ini modul ini nama keterangan deskripsi modulnya ya, jadi sama modulnya, modul pengembangan BCA ini. Nah kalau download ini di action lalu download. Nah ini dia deskripsi seperti apa, kita klik ke bawah ini, kita kasih label download PDF. Ini terserah nih mau dikasih apa. Lalu apa kalau kita klik dia ngapain? Nah ini dia open URL nya. Nah open URL namanya download materi ya. Nah ini dia apa yang mau kita mau download nih, download materi. Nah ini dia ada di mana, ada di airtable nya download materi. Nah ini dia. Jadi simpel banget ya. Jadi karena dia emang sifatnya URL kan, kalau kita lihat di sini kan URL ini dia. Oke ya, seperti itu. Kali untuk membuat satu tinggal dipublish, nanti tinggal dibuka. Oke, mungkin itu aja materi kita mengenai software. Jadi bisa dikembangkan apa saja yang bisa dikembangkan gitu kan. Dari software ini kita bikin database tanpa coding gitu kan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.